Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan tarfa'u an du'aina kulla hijab wa taftahu lana min ijabatika kullal abwab. Allahumma ja'al amalana hadza shalihan mubaraka wa liwajhika khalisa wa la taj'al fihi li anfusina wa la li ahadin min khalqika sabila wa la nasiba. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bersilaturahmi lagi dengan para jamaah insyaallah Masjid Al-Istiqomah. Kita berbahagia sekali, sangat bergembira, sangat senang bisa sholat subuh di sini. Apalagi tadi kita sholat subuh diimami Pak Mahbub ya. Muhibbuddin. Insyaallah. Kenapa kita harus senang? Ada pertanyaan menarik ini. Karena ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah menyatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada aktsarul ayah farahan, ayat yang paling berbahagia. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Quran itu pasti kita ada feel, ada perasaan, ada kesan. Nah, sahabat Ibnu Mas'ud ini Masya Allah ya, beliau salah satu sahabat yang cukup spesial, bahkan disebut dengan Ahlul Quran. Beliau itu berpendapat dan berkeyakinan bahwa salah satu di antara ayat Quran yang paling membuat dirinya bahagia itu adalah yang tadi dibaca oleh Pak Muhibbuddin. Surat apa itu? Surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu min qablu laminas sakhirin. Jazakallahu khair. Ini ayat paling banyak kebahagiaan kalau baca katanya. Kenapa? Karena di dalam ayat ini kita seperti mendapatkan harapan atau optimisme dalam hidup ini. Ya. Karena yang paling utama yang kita kejar itu dalam hidup ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang sebagian kita itu berputus asa terhadap rahmat Allah. Maka Allah di sini menegaskan la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan pernah kita lupa disorientasi dalam hidup ini. Ya, salah satu tujuan utama kita dalam hidup ini adalah
mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah membuat satu pernyataan menarik. Para sahabat itu sempat kaget gitu. Rasul buat pernyataan begini. Lan yadkhula ahadukum bi amalihi al-jannata. Enggak ada satupun di antara kalian bisa masuk surga dengan amal solehnya. Kaget sahabat semua. Wala anta ya Rasulullah. Sampai engkau enggak bisa ya Rasulullah. Enggak bisa. Jadi kita jangan pernah merasa sudah nyaman karena melakukan banyak amal soleh. Ya. Kita alhamdulillah bisa sholat subuh di masjid, istiqomah, suka berjamaah, rajin baca Quran, rajin bersedekah, rajin berinfak. Tapi semua yang kita lakukan itu jenis amal soleh itu bukan yang menyebabkan kita masuk surga. Ingat ya. Jadi bukan berarti setelah ini kita nggak beramal soleh, nggak juga begitu. Ya. Sampai Rasulullah sendiri tidak bisa menjamin dirinya untuk masuk surga, nggak bisa. Ya. Sahabat sampai bertanya, wala anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasul, ya sampai saya nggak bisa juga. Lalu ada satu pernyataan Rasul yang luar biasa. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah kucurkan, karuniakan kepada aku rahmat darinya. Ya, jadi rahmat Allah ini luar biasa. Kita selalu berharap rahmat Allah. Ya. Selalu mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi besoknya lebih mengudaranya lebih udaranya lebih Gila ya. Tes. Hah? Pakai. udaranya lebih mantap. Benar ini. Gini ya. Ya. Jadi yang kita kejar itu apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ulangi lagi ya. Lan yadkhula ahadukum bi amalihi al-jannah. Enggak ada satupun di antara kita, di antara kalian semua bisa masuk surga dengan amal solehnya. Jadi jangan pernah kita merasa puas kalau sudah mengerjakan amal soleh. Ya, enggak boleh. Tapi kita melakukan semua itu dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, karena Rasul pun sangat bergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surga itu domainnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat Ali Imran disebutkan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Jadi kita tuh bisa, neraka itu orang bisa dijauhkan tuh ada yang menjauhkan, ada yang menghindarkan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa udkhilal jannata, dimasukkan ke dalam surga. Berarti ada yang memasukkan ke dalam surga. Siapa yang memasukkan ke dalam surga? Faqad faz, itulah orang yang menang yang sesungguhnya. Jadi kalau kita masih di dunia ini, jangan pernah merasa sudah sukses. Jangan pernah merasa sudah nyaman selagi kita di dunia. Rasa aman, nyaman, rasa bahagia yang sesungguhnya itu, orang mukmin sejati itu bukan di dunia, tapi di mana? Di mana? Di surga. Dan itu diantara kita nggak ada yang bisa jamin. Tak ada satupun manusia di muka bumi ini, sehebat apapun, sesoleh apapun, yang sudah bisa memastikan dirinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Ya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz.
Jadi surga dan neraka itu domainnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin dirinya masuk surga. Berharap boleh. Berharap surga harus. Tapi merasa bahwa dirinya itu pasti masuk surga itu tidak boleh. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat apa ya? Surat Al-Mu'minun surat ke-23. Ini ada satu pernyataan menarik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Shadaqallahul azim. Saya terjemahkan. Walladzina yu'tuna ma atau. Orang-orang yang yu'tuna ma atau, dia selalu berkontribusi, selalu melakukan amal soleh, selalu memberikan apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka itu selalu deg-degan, selalu khawatir, ya, panik bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, ya, seseorang yang paling dekat dengan Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, itu pernah ditanya ketika mendengar ayat wa qulubuhum wajilah, ada orang itu ketakutan, khawatir. Orang itu ada yang punya rasa khawatir sampai hatinya itu apa? Wajilatun. Apa makna wajilatun? Hah? Enggak tenang, dakdikduk. Ya. Ketika ditanya, sahabat Aisyah radhiyallahu anha itu ketika mendengar ayat ini, tanpa kita mendowngrade beliau, ya, bukan berarti kita merendahkan sahabat Aisyah radhiyallahu, beliau masya Allah Ummul Mukminin, istri Rasulullah, orang paling dekat dengan Rasulullah, bahkan termasuk orang yang paling paham. Jadi banyak para sahabat itu kalau ingin bertanya tentang Nabi itu bertanya kepada Aisyah. Kenapa? Karena dia orang yang selalu banyak berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika ditanya, siapakah orang yang hatinya selalu khawatir itu? Ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yaznun. Apakah mereka itu orang yang suka bermaksiat, yang suka minuman keras, yang suka berzina, sehingga mereka ketakutan ketika menghadap kepada Allah? Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Karena dalam pemahaman umum orang begitu, orang yang suka maksiat pasti akan takut kalau menghadap Allah, betul nggak? Benar nggak? Dia khawatir pasti kan? Kenapa? Karena di dunia ini dia nggak pernah sedekah, yasrokun, selalu mencuri. Di dalam riwayatnya disebutkan ekspresinya itu suka mencuri, mengambil hak orang lain, suka korupsi, suka meminum minuman keras, suka bermaksiat, suka berzina dan sebagainya. Suka bermaksiat. Sehingga qulubuhum wajilah, hati mereka khawatir ketika akan menghadap Allah nanti. Annahum ila rabbihum raji'un. Karena semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijawab oleh Rasulullah, "La ya bintas Siddiq." Bukan begitu. Bukan yang itu, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasul menjawab, humul ladzina yatasaddaqun wa yusallun. Ya. Mereka yang rajin berkontribusi, suka bersedekah, suka membantu orang, suka menolong orang. Wa yusallun, selalu sholat.
tepat waktu, selalu berjamaah di masjid, selalu melakukan ketaatan. Ini orang-orang yang seperti ini. Wa qulubuhum wajilah. Justru orang-orang yang seperti inilah yang punya rasa takut dan khawatir. Kenapa dia takut dan khawatir? Kenapa dia dak-dikduk? Kenapa coba? Alla yuqbal min amal. Mereka itu takut kalau apa yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang seperti ini justru di dunia ini hidupnya nggak pernah tenang. Karena ketenangan yang sesungguhnya adalah nanti kalau Allah izinkan kaki kita itu bisa masuk ke dalam surga. Kebahagiaan sesungguhnya itu adalah ketika kita dikaruniai Allah husnul khatimah. Sampai akhir nafas kita tetap berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat penting buat kita. Kenapa? Karena dengan ayat ini kita mendapatkan satu kaidah bahwasanya adalah yang namanya qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sir, rahasia. Ya, tak ada satupun di dunia ini, mau dia ustadz, mau dia LC, MA, mau dia kiai, mau dia, nggak ada satupun yang tahu apakah dirinya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebenarnya salah satu min hikmatillah. Justru ini adalah hikmah dari Allah. Ini adalah kearifan dari Allah. Dibuat seluruh hambanya itu nggak ada yang tahu. Qabul, ya diterima atau tidak itu nggak ada yang boleh, nggak ada yang tahu. Sehingga nggak ada yang merasa sombong. Tidak ada yang merasa sudah puas dalam hidup ini. Dia akan terus bekerja, berkontribusi, berusaha keras melakukan ketaatan kepada Allah sampai akhir nafasnya. Ya. Makanya dalam ayat ini apa? Ulaika, mereka itulah orang-orang yang yusari'una fil khairat. Kalau dalam kebaikan mereka selalu yang terdepan. Ya, karena mereka ingin mendapatkan keberterimaan di sisi Allah, maka mereka selalu yang terdepan. Wahum laha sabiqun, dan mereka itulah para juara, para pemenang. Ya, mereka itulah orang-orang yang unggul. Ya, orang-orang yang unggul di sisi Allah itu adalah ya, mereka yang yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ya. Kita semua kalau bisa belajar bagaimana menjadikan hati kita ini wajilah, ya, khawatir, dak-dikduk, bergetar. Ya. Bukan berarti hidup kita jadi sedih terus di dunia, enggak. Tapi kita hadirkan rasa ini sebagai pemicu kita untuk terus berbuat. Idza dzukirallahu wajilat qulub. Hatinya itu begitu bergetar. Getaran itu, kekhawatiran itu bercampur antara rasa khauf dengan rasa roja, dengan rasa harap. Sehingga nanti tidak terlalu lepas dalam kegembiraan dan kebahagiaan, apalagi merasa sombong, merasa gurur, merasa ujub, nggak boleh. Ada rasa khauf. Lalu rasa khauf itu kemudian saling beriringan dengan rasa roja, ya, rasa harap, harap dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, harap cemas, istilahnya begitu, harap cemas. Ya. Jadi itu kesan saat kita salat subuh pada pagi hari ini, ya, mendapatkan siraman rohani dari surat Az-Zumar ayat 53. Sangat baik kita baca dan sangat baik kita mencontoh sahabat Ibnu Mas'ud yang begitu bahagia ketika mendengar ayat ini. Ya.
Karena kita semua merasa sering sekali melampaui batas. Kita sebagai hamba Allah itu kadang sering melampaui batas, ucapan kita nggak terkontrol. Ya. Kadang kita nggak bisa mengontrol hawa nafsu kita. Kita nggak bisa mengontrol amarah kita, lisan kita, ya. Sehingga kita melampaui batas. Lalu kita merasa seperti dalam ayat itu, alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tapi ketika kita merasa seperti itu, jangan berputus asa. Terus kita kejar rahmat dari Allah Subhanahu. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu menghapus, mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Penting ya. Meyakini Allah yang Maha Rahim ini sangat penting buat kita. Ya. Sampai jam berapa, Ustaz? Jam 6. Wah, hebat sekali. Ya gitu. Nah, ini ada satu sikap yang sangat baik ya, yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang kenal Nabi Ayub? Kalau kita pura-pura kenal aja ya. Karena banyak di dalam Al-Quran itu tokoh-tokoh yang sama Allah kadang kita disuruh kenal, disuruh ingat gitu. Disuruh hafal. Anak-anak kita diajarkan kalau perlu. Kalau tokoh-tokoh yang tidak di dalam Al-Quran nggak terlalu dianjurkan. Tapi kalau di dalam Al-Quran ini kadang disebutkan, wadkur akha Daud, disuruh kita mengingat Nabi Daud, disuruh kita mengingat Nabi Zakaria, disuruh kita mengingat Nabi apa lagi? Nabi Yunus, disuruh kita mengingat Maryam, disuruh kita mengingat. Ada satu di dalam Al-Quran itu seorang tokoh, dia bukan nabi, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Siapakah dia? Hah? Hah? Pak Imran, Masya Allah. Ada yang namanya Imran di sini. Suratnya surat apa? Surat apa? Yang benar. Oh. Saya bukan menyalahkan, tapi kurang tepat. Nah, suratnya surat keluarga Imran. Kan namanya Ali Imran kan? Kalau kita konsisten pakai terjemahan, jadi suratu Ali Imran bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya surat keluarga Imran. Jadi Imran itu dipilih sama Allah bukan hanya dirinya, ya. Istrinya disebut di dalam Al-Quran, ya. Anaknya, putrinya disebut di dalam Al-Quran, cucunya disebut di dalam Al-Quran. Jadi keluarga besar yang berkah. Maka kalau kita ingin mencontoh keluarga terbaik versi Allah, kita dalami keluarga Imran. Ya. Bahkan jadi nama surat, bahkan kisahnya itu diceritakan dalam Quran, dahsyat sekali. Gitu. Kembali ke masalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perlu pagi hari ini cukup ini yang kita amalkan. Ya. Ada seorang nabi disebut di dalam Al-Quran, di dalam suratul Anbiya, wa Ayyub. Kita disuruh ingat, belajar dan mendalami seorang nabi namanya Ayyub alaihissalam. Wa Ayyuba idh nada rabbahu. Nabi Ayyub kita disuruh ingat, bahkan ada satu sikap hidup dalam dirinya
ada satu perilaku, ada satu perbuatan, ada satu karakter yang diabadikan dalam Al-Quran. Kalau kita melakukan ini, maka insya Allah kita mirip kayak Nabi Ayub alaihissalam. Dan kita mempraktekkan Al-Quran. Apa yang dia lakukan? Idnada rabbah. Ketika dia memanggil-manggil Tuhannya. Nah ini ya. Kalau begitu kita praktek seperti Nabi Ayub. Selalu menyapa Allah, selalu berdoa kepada Allah. Kalau bahasa Qur'annya itu memanggil-manggil, menyapa, menyeru. Idnada rabbahu. Konkretnya seperti apa? Sering kita ucapin, ya Rabb, ya Rabb, Rabbi. Sering-sering kita begitu. Kalau perlu tuh jadi refleks kita. Mau ngapa-ngapain tuh, ya Rabb. Idnada rabbahu. Karena hampir seluruh orang-orang yang dipilih oleh Allah, dia selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, selalu bilang ya Rabb. Ada apa-apa bilang ya Rabb. Terjemahannya apa? Wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku. Jadi meskipun dia hidup di dunia ini berinteraksi dengan manusia, tapi dia tuh seakan-akan selalu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita insya Allah kalau terlatih seperti itu, kita mirip dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh Nabi Ayub. Idnada rabbahu. Ketika dia menyeru kepada Tuhannya, memanggil Tuhannya. Anni massaniyadur, ya, bahwa aku sedang menderita, aku sedang sakit, aku sedang ditimpa penyakit, aku sedang menderita. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah adalah yang paling kasih dari semua yang maha kasih. Teksnya begitu ya. Nabi Ayub alaihi salam ini dia diuji sama Allah. Pertama dia miskin. Karena dia sakit jadi dia miskin. Jadi dia diuji sama Allah, tidak punya apa? Miskin itu apa artinya orang miskin? Tidak berkecukupan lah. Karena dia sakit. Bahkan dalam riwayat, meskipun kita nggak terlalu fokus kepada riwayat-riwayat ini, beliau itu sampai diisolasi. Kalau kita mungkin dulu isolasi 14 hari gitu ya. Itu pun kadang sudah nggak nyaman dan nggak betah. Nabi Ayub ini diisolasi tahunan. Bahkan ada riwayat menyebut belasan tahun. Dan beliau ditimpa penyakit itu, penyakit yang membuat orang itu jadi tidak mau mendekat pada dirinya. Sehingga beliau itu sebenarnya diuji sama Allah bukan hanya sakit di fisiknya, tapi sakit di perasaannya juga. Sampai ada riwayat ada orang sahabat dekatnya, ada orang ingin menjenguk dirinya, tapi nggak bisa, hanya dari kejauhan. Seorang sakit itu, meskipun fisiknya sakit, terkadang perasaannya nggak sakit. Fisiknya sakit, tapi jiwanya nggak sakit. Jiwanya apa? Sehat, senyum, optimis, husnuzon billah. Orang fisiknya sakit, tapi jiwanya sehat, sehat dan bugar. Ada orang kayak gitu. Bahkan tidak merasa sakit, bahkan selalu memberikan optimisme kepada orang-orang yang sehat. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang seperti itu ya. Karena ada juga orang yang sebenarnya fisiknya nggak sakit, tapi jiwanya sakit. Baru dia nggak enak badannya, sakit. Baru dikit aja udah ngeluh terus, minta dilayani, cemberut, sedih. Ketemu orang tuh curhat terus. Ya.
Padahal fisiknya nggak terlalu sakit, tapi jiwanya lemah. Ya. Kadang begitu. Nah, ini kadang fisik sakit itu memang kadang juga berpengaruh kepada perasaan, jiwa juga. Mentalnya jadi down. Nabi Ayub itu diuji dengan fisiknya sakit, mentalnya juga. Kenapa? Karena orang itu ketika menjenguk dia, makanya kita hati-hati kalau menjenguk orang sakit ya. Jangan sampai kita menjenguk orang sakit bukan menambah semangat, malah bikin beban. Hati-hati. Jadi ini ada riwayat, meskipun riwayatnya nggak perlu kita terlalu jadikan pedoman, tapi menarik untuk kita ambil ibroh gitu. Ada orang celetuk, celetuknya begini. Ini kan Nabi Ayub, hamba Allah yang sangat soleh. Kok sampai begitu ya diujinya ya? Padahal dia orang soleh. Ya, padahal dia itu orang baik, tapi kok diujinya sampai kayak gitu ya? Sampai sakit, sampai diisolasi, bahkan sakitnya itu menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga orang nggak mau mendekat. Nah, ini perkataan yang seperti ini kadang lebih menyakiti lagi daripada sakit yang dialami. Bisa membuat dirinya menjadi lebih sedih. Ya. Hati-hati makanya kita kalau menjenguk orang sakit, mungkin orang sakit itu kan tampilannya mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Aromanya mungkin ya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka kita hati-hati. Apalagi kalau kita menjenguk orang sakit, wajah kita itu kalau bisa wajah yang memberi semangat. Ya. Jangan sampai kita menjenguk orang sakit, justru kita ke orang sakit malah curhat. Ya. Nambah beban pikiran orang yang sakit. Nanya. Ambil pelajaran dari situ. Makanya Nabi Ayub alaihi salam kalimatnya anni massaniyaddur. Ya Allah, aku ini sekarang sedang menderita. Aku ini sekarang sedang sakit, fisik sakit, perasaan juga. Diisolasi itu nggak sembarang orang siap diisolasi belasan tahun. Satu-satunya yang masih melayani beliau itu adalah istrinya. Nabi Ayub alaihissalam. Ditambah lagi beliau diuji sama Allah yang jauh lebih berat. Ketika beliau sakit, ketika beliau diisolasi, anak-anaknya meninggal dunia. Ini lebih berat lagi. Kita sebagai orang tua, anaknya meninggal duluan mendahului bapaknya itu kadang membuat apa? Membuat orang tuh goyah. Jadi Nabi Ayub diuji dengan miskin, marid, ya, dia nggak punya kerjaan, dia karena sakit akhirnya dia tidak bisa berpenghasilan, hidupnya susah. Kemudian dia sakit, ya, marid. Kemudian dia diuji sama Allah dengan bahasa Arabnya faqdul aulad. Saat dia hidup, anaknya meninggal duluan. Ya, kita mungkin ada yang mengalami di sini. Berat. Biasanya ada orang saya punya ustadz, anaknya meninggal tuh hidupnya berat sekali. Down langsung. Dan itu yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Tapi apa yang dia lakukan? Beliau tetap husnuzan billah, tetap berprasangka baik kepada Allah. Ekspresinya mungkin beliau tetap smile. Sama kayak Rasulullah itu orangnya smile. Kalau di hadapan manusia itu kebanyakan yang dilihat tuh Rasul tuh senyum terus. Maka kalau di antara kita yang paling banyak senyumnya mirip dengan Rasulullah. Jangan sampai kita jadi orang rajin ke masjid, rajin baca Quran, orang soleh rajin sedekah, tapi cemberut mulu.
wajahnya wajah yang suram. Jangan begitu. Kata Abu Hurairah, "Ma ra'aitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah." Enggak pernah aku lihat seorang yang senyumnya mengalahkan Rasulullah. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu, tidaklah aku dapati Rasulullah mundu aslamtu, sejak aku masuk Islam sampai sekarang, kecuali kalau Rasulullah itu lagi melihat kepadaku, pasti dia melihat dalam keadaan tersenyum. Itu kata Jabir. Ya, mulai sekarang kita semua kalau bisa berlomba-lomba senyum. Ya. Tapi jangan senyum sendiri. Ya. Gitu. Kalau bisa pas ketemu orang senyum, jangan pas nggak ada orang kita senyum. Kita kan sering gitu sambil ngeliat HP, wah senyum. Senyum sendiri gitu, jangan. Tapi kita berlomba-lomba untuk paling banyak memberikan senyum kepada saudaranya yang lain. Maka kita mirip dengan Rasulullah, mirip dengan para nabi. Karena senyum itu adalah ekspresi dari optimisme. Jadi nggak sembarangan senyum itu. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kan hadisnya gitu kan. Senyum kita kepada orang lain itu dikategorikan sebagai kontribusi, bayangin. Dikategorikan sebagai sedekah. Karena senyum itu punya sihir. Seorang ulama sudah meninggal, namanya Muhammad Qutb, adiknya Sayyid Qutb, pengarang Fi Zilalil Quran. Beliau nulis Qobasat minar Rasul. Hadis tentang Rasul itu diambil sama dia dan dianalisa. Salah satunya tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Banyak orang itu karena senyum itu bisa membuka perasaan orang yang tertutup, itu bisa dibuka dengan senyum. Kebekuan itu bisa dicairkan dengan senyum. Kepanasan pun bisa didinginkan dengan senyum. Coba di rumah kita, kalau lagi ada masalah sama pasangan kita, kasih aja senyum. Senyum banyak terus senyum. Nggak ada uang belanjaan, kasih aja senyum kan. Ya. Coba nanti. Justru kita harus banyak senyum sama orang yang terdekat dengan kita. Jangan kita lagi di luar rumah senyum, di dalam rumah marah, cemberut. Kebalik. Rasulullah itu khairukum li ahli. Rasulullah itu sama, mau di luar mau di dalam rumah sama. Makanya ketika Aisyah ditanya, gimana sih akhlaknya Rasul itu? Apa kata Aisyah? Yang terkenal kan jawabannya apa? Yang terkenal khuluquhu Al-Quran kan? Tapi ada kalimat bagus nih dari Rasulullah. Kalau bisa dicontoh sama kita semua. Aisyah ini adalah orang paling dekat dengan Rasul. Berarti istri Rasul, betul nggak? Ketika beliau meninggal, orang nanya sama istrinya, karena istrinya orang paling dekat dengan Rasul. Ya, bagaimana sih Rasul itu selama hidupnya? Tahu nggak ungkapan Aisyah apa? Karena kullu amrihi ajaban. Rasul itu kesimpulannya satu, semua yang dari dirinya itu semuanya menakjubkan, mempesona. Coba kita kalau nanti kita meninggal, istri kita ditanya, gimana tuh Bang Tono? Apa jawaban istri kita? Ibu-ibu ditanya nanti kalau udah meninggal, tanya sama suaminya, gimana ibunya? Kalau jawabannya seperti Aisyah, maka kita seperti Rasulullah. Segala sesuatu yang ada pada dirinya, perbuatannya, ucapannya, sikapnya, seluruhnya menakjubkan, mempesona. Kembali ke Nabi Ayub alaihi salam, beliau itu husnuzon billah. Sakit tapi nggak pernah mengeluh, meratapi, apalagi sampai husnuzon sama Allah, enggak. Menyalahkan keadaan, enggak.
beliau tetap optimis, beliau tetap smile, beliau tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ungkapannya adalah beliau itu tidak pernah minta sama Allah supaya dihilangkan penyakitnya, enggak ada. Di dalam Quran teksnya enggak ada. Yang ada hanya dua. Nah, ini kalau bisa kita contoh ya. Kalau kita mencontoh Nabi Ayub, maka kita seperti dalam Al-Quran seperti Nabi Ayub alaihissalam. Ada dua hal yang dia lakukan. Pertama adalah wasfu halatihi. Ini bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya yang dia lakukan itu adalah mendeskripsikan dirinya. Jadi kita kalau di hadapan Allah tuh kita sampaikan aja diri kita. Ya Allah, aku lagi sedih. Ya Allah, aku sedang menderita. Ya Allah, aku sedang sakit. Ya Allah, aku sedang tertekan. Ya Allah, aku sedang. Sampaikan kepada Allah. Wasfuha halatihi. Tapi berhenti di situ saja. Ya Allah, aku sedang sakit. Tapi beliau nggak minta tuh, ya Allah, tolong hilangkan sakitku. Nggak ada. Dia hanya menyampaikan curhat sama Allah. Kalau dalam Quran ada lagi perempuan, namanya nggak disebut dalam Quran, tapi sikapnya itu diabadikan dalam Quran. Siapa dia? Khawlah binti Sa'labah. Diabadikan kenapa? Sampai Allah tuh mendengar. Kenapa? Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Karena dia itu curhat sama Allah. Dia lapor sama Allah. Itu yang satu. Nah, kalau kita sering curhat sama Allah, sering melaporkan diri kita kepada Allah, maka kita mirip dengan Nabi Ayub, mirip dengan Khawlah binti Sa'labah, mirip dengan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga pernah begitu. Di Taif itu Rasul lapor loh. Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya rabbal mustad'afin, anta rabbi fala takilni ila nafsi. Rasul itu ketika di Taif, ketika diusir sama orang, ketika dizalimi sama orang, ketika beliau ditekan sama orang, beliau lapor, ilaika asku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku melaporkan, aku curhat dha'fa quwwati, kelemahan diriku. Wa hawani 'alan nas, dan rasa minder yang aku rasakan di hadapan manusia. Wa qillata hilati, dan betapa lemahnya strategi, upaya, perencanaan yang aku lakukan sebagai manusia itu lemah. Lapor sama Allah. Ya Rabbal mustad'afin, Tuhan yang orang-orang yang dilemahkan. Lapor Rasul sama Allah. Luar biasa. Jadi yang pertama tadi wasfu halatihi, mendeskripsikan dirinya. Nabi Ayub alaihissalam. Singkat kalimatnya, anni massaniyad dur. Ya Allah, sungguh aku sedang menderita. Terjemahannya begitu. Anni massaniyad dur. Ini amalkan aja coba. Rabbi, wahai Tuhanku, inni sungguh aku massaniyad dur. Aku sedang sakit. Aku sedang tertekan. Itu kita lapor sama Allah. Deskripsikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wasfu rabbihi. Yang kedua adalah mendeskripsikan Tuhannya. Yang satu mendeskripsikan dirinya, yang kedua mendeskripsikan Tuhannya. Menyatakan siapa yang di hadapan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa anta arhamur rahimin. Dan Engkau ya Allah adalah yang maha kasih dari semua yang paling kasih. Coba bayangin. Apa akibatnya coba? Fakashafna ma bihi min dur. Langsung sama Allah disembuhkan sakitnya. Dihilangkan deritanya. Padahal dia nggak minta. Ya, fastajabna lahu. Dikabulkan sama Allah. Fakashafna ma bihi min dur.
dan dihilangkan penyakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum, bahkan dihadirkan kembali anak-anaknya, keluarganya yang dulu meninggalkan dia, pergi, dikembalikan. Ada dua riwayat. Yang pertama dihidupkan lagi karena Allah Maha berkehendak. Yang kedua, dari yang tersisa melahirkan keturunan cucu, jumlahnya melebihi dari anaknya yang meninggal. Masya Allah. Rahmatan min indina, kata Allah. Itu hanya percikan sedikit rahmat dari aku, kata Allah. Wa zikra lil abidin, sebagai peringatan, pelajaran bagi para abidin. Apa mana abidin? Hah? Para pegiat ibadah, maksudnya gitu lah. Para aktivis ibadah. Kalau mau ngambil pelajaran dari siapa? Dari Nabi Ayub. Sekarang saya mau tanya sama Bapak semua. Kadang nggak masuk akal. Masa kita sebagai orang yang rajin ibadah nih, teladannya Nabi Ayub, padahal dia kan orangnya sakit. Orang sakit tuh biasanya sholat aja nggak ke masjid kan? Masjid nggak? Masjid sendirian. Ibadahnya dari mana sisinya? Kenapa seluruh aktivis ibadah suruh ngambil pelajaran dari Nabi Ayub? Padahal faktanya beliau mungkin sakit kan? Orang sakit baik di rumah atau di rumah sakit, pasti pemahaman orang ibadahnya nggak optimal, benar nggak? Yang biasanya bisa rajin pergi ke masjid, bisa pergi ke panti asuhan, bisa sedekah, bisa bantu orang. Orang sakit bisa nggak begitu? Hah? Bisa. Bahkan kita kalau lagi sakit kadang baca Quran aja kadang nggak seperti kita lagi sehat, benar nggak? Tapi kenapa seluruh orang yang beribadah ini ngambil pelajaran dari Nabi Ayub? Dari sisi mana? Nah, menarik nih pertanyaan ini, penting. Suratul Anbiya. Karena ibadah itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kadang orang fokus pada ibadah yang nampak. Padahal ibadah yang paling berat, paling sulit, dan paling dilihat sama Allah itu ibadah yang tidak nampak. Maka ada kaidah, wa amalul qalbi ahammu min amalil jarihah. Kerja yang tidak nampak itu jauh lebih penting daripada kerja yang nampak. Kerja hati. Nabi Ayub itu hati dan perasaannya itu adalah luar biasa. Ya. Substansi ibadah itu dilakukan oleh Nabi Ayub. Apa itu substansi ibadah? Ada dua. Ghayatul dzul wa ghayatul hub. Jadi hatinya itu dalam kondisi yang seoptimal mungkin merasa hina di hadapan Allah, merasa butuh di hadapan Allah, dan ghayatul hub, dan merasa cinta, merasa bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Dia sakit tapi dia tetap optimis, tetap husnuzon kepada Allah, tetap cinta sama Allah, menunjukkan kerendahan dirinya, kehinaan dirinya, kebutuhan dirinya kepada Allah. Itulah substansi daripada ibadah. Maka kalau bisa kita hadirkan ini, substansi ibadah ini dalam sholat kita, dalam tilawah Quran kita, dalam munajat kita. Karena inilah sebenarnya yang paling berat dan paling utama dalam beribadah. Tunjukkan kehinaan kita. Kalau lagi di sujud nih, kita tunjukkan kehinaan kita. Kalau lagi sholat nih, itu kita tunjukkan kerendahan. Kita ini nggak ada apa-apanya, kita ini nggak berdaya, kita ini. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Wa dzikra lil abidin. Bukan hanya Nabi Ayub, wa Ismail, wa Idris, wa Dzulkifl. Para nabi semua begitu. Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzulkifl. Kullum minas sabirin. Semuanya itu termasuk hamba-hamba yang sabar. Nabi Ayub itu teladan dalam kesabaran.
wa adkhalnahum fi rahmatina. Semuanya masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kullum minas sholihin. Mereka itulah semuanya orang-orang yang soleh. Itu saja ya dari saya. Mohon maaf kalau loncat-loncat dan tidak teratur, terkonsep dan terstruktur. Saya cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.